Bab 3876-3880. Begitu kata-kata ini keluar, ketiganya menatap Muyun dengan rasa ingin tahu. Periksa embun. Bagaimana? Tianlu. Dalam analisis akhir, pada dasarnya mirip dengan air yang berbeda. Namun ketika berada di alam manusia, ruang langit dan bumi serta spiritualitas tidak cukup untuk menumbuhkan embun surgawi yang kuat, dan dapat menjadi air yang berbeda, yang juga memiliki tingkat kecerdasan. Namun, kecerdasan Tianlu lebih kuat dari perairan lainnya. Tentu saja, Tianlu juga merupakan jenis Tianlu dengan kualifikasi budidaya. Tianlu yang kental juga kuat dan lemah. Jika bukan karena ini, Tianlu tidak akan mungkin bisa masuk ke alam suci surga dan bumi. Pada saat ini, beberapa tetes embun surgawi yang terkondensasi dari gambar surga yang membunuh menyebar ke seluruh halaman. Lambat laun, tetesan embun itu berkumpul satu persatu dan mengalir ke satu arah. Di sana, pergi dan lihat. Sekarang mereka berempat sampai di sebuah paviliun. Saya dapat melihat bahwa di dalam pendopo, sebuah meja batu dan 4 bangku batu ditata secara berurutan. Tetesan embun itu jatuh di atas meja batu dan seolah menembus meja batu itu. Ada lubang di sini. Tadi, mereka berempat memeriksa di sini, tapi tidak ada yang istimewa. Sekarang tampaknya ada kelalaian. Keempat orang itu mengelilingi meja batu dan melihat dengan cermat. Hasilnya pun masih biasa saja. Tetesan embun surgawi itu seolah menembus meja batu. Setelah gagal, mereka akhirnya melemparkan diri langsung ke atas meja batu dan menutupinya seluruhnya. Saat ini, mereka berempat duduk di bangku batu dan dengan cermat memperhatikan perubahan meja batu. Lambat laun, papan catur muncul di atas meja batu. Awalnya kabur, tapi perlahan mulai terlihat jelas. Namun papan catur tersebut memiliki garis hitam putih yang jelas, namun penuh dengan bidak berwarna merah api dan biru es. Berantakan sekali. Yeyi mau tidak mau berkata saat ini, saya paling kesal dengan sutradara-sutradara lama ini. Apa yang tersisa? Sulit menemukannya. Saya tidak tahu bagaimana mereka bekerja keras untuk merancang ini. Yefu memukul kepala Yeyi dan memarahi. Masalah yang kamu pikirkan, sebenarnya, mungkin saja mereka melakukannya dengan santai. Apakah ini untuk kita bermain catur? Memecahkan permainan catur. Aku tidak tahu apa-apa tentang catur. Muyun berkata langsung, bagaimana denganmu? Yefu dan Kamuyi menggelengkan kepala saat ini. Saudari Lingling, datang dan lihatlah. Leng Lingling memandangi permainan catur saat ini dan berkata tanpa daya, sejujurnya, saya tahu, itu tidak banyak. Cobalah, Muyun berkata langsung, tidak ada dari kita yang bisa melakukannya. Cobalah sebanyak yang Anda tahu. Kami tidak menginginkan apapun sama sekali. Begitu mereka mengatakan ini, Kamu Fu dan Kamu Yi juga mengangguk. Saat ini, keempatnya berada di sekitar papan catur. Leng Lingling melihat ke papan catur. Di sisi kiri meja batu muncul bidak catur yaitu Lanzi. Leng Lingling memegang Lanzi di tangannya, dan nasibnya tidak pasti. Itu keputusan. Lagi pula kami tidak mengerti. Masalah besar jika kami kehilangan kedua tangan. Bagus. Ketika ucapan ini keluar, rasanya dingin dan langsung turun ke bawah. Tiba-tiba, papan catur itu menyala. Lampu merah dan lampu biru saling bergema saat ini. Nafas panas dan nafas dingin menyebar saat ini. Raungannya terdengar saat ini, tapi itu hanya sebatas di papan catur. Gagal. Leng Lingling mau tidak mau berkata. Belum tentu. Saat ini, di papan catur, Lanzi dan Hongzi saling bertabrakan. Akhirnya, ketika Lanzi dan Hongzi membagi dan mengimbangi, papan catur itu berangsur-angsur menghilang, dan meja batu itu berubah menjadi sumur kuno. Di sumur kuno, ada cahaya biru redup menampakkan jejak biru dan hitam. Berhasil. Kamu Fu dan kamu Yi luar biasa. Saya rasa begitu. Leng Lingling segera berkata, penatua ini meninggalkan permainan catur. Bukan untuk membantu kita menentukan pihak mana yang diuntungkan, tetapi untuk menjadikan bidak catur sebagai bidak catur perdamaian. Apa selanjutnya? Turun ke sumur. Yeyi melihat ke sumur kuno dan berkata, tempat ini aneh. Di luar panas dan sejuk.
Sekarang sepertinya karena sumur kuno ini. Apakah ada embun di langit di sini, seperti yang dikatakan Muyun? Tianlu berlawanan dengan Yuan Huo. Yuan Huo sangat berarti bagi seniman bela diri, terutama divisi dan Tianlu juga sangat penting bagi seniman bela diri. Misalnya, mereka yang berlatih seni bela diri di Istana Dewa Es, serta keluarga Phoenix S. Phoenix, secara alami dingin, dan memiliki minat yang besar pada alam Tianlu. Demikian pula orang Suiling juga sangat mementingkan Tianlu. Ini sangat bermanfaat bagi latihan mereka. Masuklah ke dalam sumur dan lihat apa yang terjadi. Muyun berbicara langsung. Pada titik ini, jika Anda tidak melakukan apapun, itu sia-sia. Raungan terdengar saat ini. Kata-kata Muyun jatuh dan melompat ke dalam sumur kuno. Segera tubuh Muyun muncul dan muncul di sumur kuno. Bagaimana? Turun saja dan lihat. Saat ini, ketiga orang itu memasuki sumur satu demi satu. Begitu masuk ke dasar sumur, tidak dingin, tapi sejuk. Namun, saat memasuki sumur kuno, sumur itu seperti dasar laut. Sekilas jaraknya 100 kaki sampai akhir. Namun di bagian bawah, batu giok dengan cahaya bulan yang lembut tersebar ke seluruh tubuh, membuat bawah tanah tidak gelap. Di atas tanah batu giok, bangunan berdiri tegak dan lurus. Terlebih lagi, semua ini di dalam air memberikan perasaan keindahan kepada manusia. Keempatnya jatuh ke dasar sumur, berdiri di atas batu giok dan melihat sekeliling. Tempat dengan lubang di langit. Yefu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini sangat indah. Saat ini, mereka berempat melihat sekeliling, tampak berhati-hati. Itu hanya keindahan. Kalau tidak ada yang istimewa, tetap percuma. Lihat, saat ini, Yeyi mau tidak mau menunjuk ke sisi kiri di depan. Embun di langit, Yefu dan Leng Lingling keduanya tampak berbeda. Tetesan embun, apa itu? Muyun tercengang. Lihat, ketiga orang itu sepertinya tahu, hanya saja dia tidak tahu. Benar-benar ada embun di sini. Leng Lingling berkata dengan penuh semangat saat itu. Tebakan Muyun benar. Ya, Yefu juga berkata, tetesan embun ini, tidak peduli jenis embun apa yang mengembun, akan sangat bermanfaat bagi latihan pencerahan kita yang tenang. Hingga kini, saya akhirnya menemukan sesuatu yang bagus, dan beberapa orang sangat bersemangat. Muyun memandang ketiga orang itu dengan wajah cuek. Tetesan embun. Pada akhirnya apa itu? Hati-hati. Yefu berjalan keluar dan berkata, tidak semudah itu mengumpulkan tetesan embun di langit. Saya akan datang. Linglu berkata kepada Leng Bing, kami memiliki pengalaman terbaik. Oke, mereka bertiga melangkah maju saat ini, dan Muyun berdiri di tempatnya, sama sekali diabaikan. Ayo, jangan bertanya, lagi pula itu hal yang bagus. Ini juga terkait dengan Tianlu. Saat ini, Muyun mengikuti ketiganya dan berjaga-jaga. Saat itu, Leng Lingling menurunkan salah satu tetesan embun hari itu. Air di sekitarnya mengalir kembali satu demi satu pada saat ini. Keempat orang itu langsung merasakan udara segar mengalir. Pada saat ini, Leng Lingling memegang setetes embun di langit dan berkata, tampaknya tahun ini tidak rendah, tetapi jarang terjadi. Sungguh menakjubkan. Yefu juga berkata, rasanya aneh. Uap air kuat yang terkandung dalam tetesan air meledak, dan ini merupakan hal yang baru. Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang menjadi sangat penasaran. Leng Lingling mengumpulkan tetesan embun satu persatu, totalnya 16. Bagaimana kalau 4 untuk satu orang? Kata Leng Lingling. Muyun, kamu Fu dan kamu Yi tentu saja tidak keberatan. Keempat orang itu memegang embun di tangan mereka dan tetap diam. Saat ini, Muyun melihat embun di tangannya dan melemparkannya langsung ke gambar surga yang membunuh. Untuk sesaat, 4 tetes embun dari langit memasuki gambaran surga yang membunuh. Saya melihat 4 tetes air dan langsung menarik awan. Suara percikan air terdengar, dan hujan turun deras di langit. Zutiantu kini menjadi ruang tersendiri. Ada gunung dan air, bunga dan rerumputan, guntur, awan gelap dan langit cerah. Keempat tetesan embun surgawi ini tampaknya secara bertahap menyatu ke dalam dunia ini setelah memasuki gambaran surga yang membunuh. Muyun hanya melihat ini dan tidak mengatakan apapun. Leng Lingling nampaknya cukup bersemangat saat ini.
Tetesan embun di langit sangat penting baginya. Para murid Istana Es mempraktikkan Dharma yang berhubungan dengan kekuatan pergerakan air. Tetesan embun di langit sangat efektif bagi mereka. Pada saat ini, air di sekitarnya mengalir mundur, tanah segera mengering, dan bahkan udara mulai mengeluarkan sedikit nafas panas. Keempatnya terus bergerak maju dan sampai di deretan rumah. Rumah-rumah ini tidak meninggalkan bekas kelembapan setelah air surut. Meski dilihat dengan cermat, sangat bersih dan rapi. Dorong pintunya lalu masuk, rumahnya juga sangat bersih dan rapi. 4 orang memasuki ruangan dan melihat sekeliling. Tidak ada yang istimewa. Tunggu. Saat dia hendak pergi, Yefu tiba-tiba membuka mulutnya. Tidak, Yefu berhenti dan melihat ke sampingnya. Dia melihat rak buku. Rak bukunya kosong, tapi ada beberapa ukiran batu di atasnya. Kakak, apa bagusnya ukiran batu ini? Namun, sebelum Yeyi menyelesaikan kata-katanya, dia sedikit terkejut dan melihat ukiran batu itu dengan hati-hati. Leng Lingling juga melihat ukiran batu itu saat ini, dan melihatnya dengan pandangan sekilas. Ini, batu Senyuan. Leng Lingling menutup mulutnya karena terkejut dan tampak terkejut. Batu Senyuan. Hal yang bagus. Yeyi buru-buru berkata pada saat itu. Dikatakan bahwa batu Senyuan mengandung pemahaman sebenarnya dari alam Master dan Master Tao, yang beberapa kali lebih berharga daripada batu Tianyuan. Lebih dari beberapa kali, Leng Lingling tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, ini puluhan kali lebih baik. Batu sumber ilahi mengandung pemahaman tentang jalan yang mendominasi Tao, yang unik. Ini saja tidak sebanding dengan batu asal surgawi. Mereka yang mendominasi latihan seni bela diri menggunakan batu Tianyuan sebagai fondasinya, dan batu Tianyuan dapat membantu mendominasi seni bela diri, menstabilkan dan memperkuat Tao yang dominan. Namun, batu sumber ketuhanan dapat membantu mendominasi lingkungan dan memahami Tao yang dominan. Konon batu ini berisi cara sejati untuk mendominasi seni bela diri di wilayah tersebut. Dari mana datangnya batu ajaib yang kuat ini tidak diketahui. Namun, di Changlan banyak rumor yang beredar. Selain itu, batu Senyuan sangat langka dan dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Kekuatan umum juga digunakan oleh para master yang melebur ke surga. Pada saat ini, ukiran batu dengan hati-hati dilucuti dari permukaan oleh Yefu dan Yeyi. Melihat bagian dalamnya, mereka sama mengesankannya dengan yang mereka rekam. Itu benar-benar batu Senyuan. Rak-rak buku ini kosong. Ada 6 pahatan batu yang diukir oleh batu Senyuan, yang diturunkan oleh 4 orang satu demi satu. Pergi ke ruangan lain. Ya, saat ini, keempatnya sedang sibuk. Satu demi satu ruangan dibuka. Beberapa ruangan memiliki ukiran batu, sementara yang lain tidak memiliki ukiran batu. Keempat orang itu memindahkan ukiran batu itu dan menumpuknya di depan ruangan. Lebih dari 100 yuan. Yeyi tidak bisa menahan tawa. Sekarang, saya benar-benar menghasilkan banyak uang. Untuk mereka berempat, satu orang akan mendapatkan setidaknya 20 buah lebih dari 100 batu sumber dewa. 20 buah ini cukup untuk membantu mereka menguasai Tao dalam jarak jauh. Adapun berapa lama, Anda harus menggunakannya sebelum Anda mengetahuinya. Pada saat ini, keempat orang itu melihat ke batu Senyuan dan mengambil bagian di dalamnya satu demi satu. Sepertinya tempat ini setidaknya adalah tempat orang kuat yang memadukan surga dan lingkungan. Yefu berkata, kita berada di jalur yang salah. Sepertinya setelah bencana besar, akan ada berkah yang besar. Yeyi tertawa dan berkata, aku sering dikejar dan dibunuh akhir-akhir ini. Sekarang aku lega. Selanjutnya, kami akan terus tinggal di pegunungan Sixiao dan berusaha untuk kemajuan lebih lanjut. Jika kami dapat mencapai alam Tongtian 3 dan 4 kali lipat, di tempat lain, sebenarnya tidak ada yang perlu diperiksa. Setelah memanjat sumur kuno dan kembali ke halaman, dia keluar dari gerbang istana. Masih ada lautan api di luar. Saat ini, Mu Yun berdiri diam. Tunggu aku. Dengan itu, Mu Yun datang langsung ke aula utama lapangan seni bela diri. Api menyembur dari segala arah. Pada saat ini, oven langit dan bumi dikorbankan, dan naga magma menyembur keluar pada saat ini. Nyala api itu jatuh ke tubuh naga magma,
seolah-olah telah berubah menjadi api sungguhan, memanggang oven langit dan bumi serta naga magma. Pada saat ini, tubuh Muyun juga hangus oleh api. Leng Lingling melihat pemandangan ini, tetapi berkata sambil tersenyum, orang ini, dia baru saja bertemu dengan peniti dan memadatkan latihannya berdasarkan tungku tripod. Apakah kamu benar-benar mengira dia adalah Muyun? Ye Fu mau tidak mau berkata. Kakak dan adik mereka memiliki hubungan yang baik dengan Leng Ling. Bagaimanapun, keluarga Ye memiliki hubungan dekat dengan Istana Bingshen. Ketiganya memiliki usia yang hampir sama dan sudah sering bertemu. Sangat mungkin. Leng Lingling tersenyum dan berkata, ketika saya melihatnya, dia bertanya kepada saya tentang Ming Yuexin dan Qin Mengyao. Saya sangat penasaran saat itu. Lagi pula, bukankah kamu merasa aneh bergaul satu sama lain akhir-akhir ini? Aneh, Ye Fu dan Kamu Yi sama-sama sedikit terkejut. Orang ini tidak punya banyak waktu untuk beralih dari mendominasi surga menjadi 6. Tapi setiap kali dia bergerak, kekuatan tempur orang ini sangat kuat. Saat alam meningkat dengan kecepatan tinggi, kekuatan tempurnya juga menunjukkan dia untuk meningkat. Ini dapat dibandingkan dengan Tian Jiao teratas di pasukan kelas 1. Bahkan jika dia bukan Muyun, dia tidak akan menjadi orang yang kesepian dan tidak dikenal. Ye Fu dan Ye Yi tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, ketiganya berdiri di depan pintu kuil dan memandangi lautan api di depan. Mereka juga berhenti satu demi satu dan mulai berlatih. Saat ini, Muyun berdiri di lautan api. Di permukaan tubuhnya, semua sisik naga menyatu. Nyala api itu, bahkan Ye Fu dan Leng Lingling, yang ada di mana-mana, tidak dapat menahannya. Namun kini, dia tidak sendirian. Tapi oven surga dan bumi, bersamanya, berbagi. Oven langit dan bumi dipoles oleh api, dan naga magma juga menyerap api tersebut dan menyatu ke dalamnya. Dan dia sendiri, sisik naga di tubuh naga, juga menyerap gas api dan terus-menerus memanggang dirinya sendiri. Perasaan ini membuat Muyun sangat nyaman. Oven langit dan bumi awalnya menyatu dengannya. Sekarang, itu sama saja dengan menerima pembakaran bersama-sama dan mengalami suhu yang mengerikan bersama-sama. Itu membuat orang merasa sangat nyaman. Perhentian ini, 3 bulan penuh. Dalam 3 bulan, Muyun terus mengembara di lautan api di bidang seni bela diri. Bahkan berubah menjadi naga, mengembara di lautan api dan melunakkan dagingnya. Oven langit dan bumi di lautan api juga terus-menerus menyerap gas panas di lautan api dan membawanya ke dalam tripod tungku. Pada saat yang sama, naga magma terlihat seperti naga panas saat ini. Tubuh yang ditumpuk oleh batu-batu besar itu panjangnya ribuan kaki, dan permukaan tubuhnya diselimuti oleh nyala api berwarna merah, yang sungguh luar biasa. Pada hari ini, Muyun kembali. Ye Fu, Kamu Yi dan Leng Lingling memandang Muyun satu demi satu. Setelah 3 bulan memanggang api, Muyun sepertinya mengalami beberapa perubahan pada intinya. Tapi ketiga orang itu melihat tapi mereka tidak tahu apa perubahannya. Kupikir kamu akan matang setelah dipanggang selama 3 bulan. Leng Lingling bercanda. Jadi kalian bertiga masih berlatih dengan aman di sini. Muyun tersenyum dan berkata, ini telah memperdalam jalan master dan memperkuat pelatihan fisik. Tempat ini sebenarnya cukup cocok untuk latihan. Ketika dia mengatakan ini, Ye Fu berkata sambil tersenyum, kamu bisa, tapi kami tidak bisa. Kami masih mengharapkan kamu untuk membawa kami keluar. Begitu kata-kata ini keluar, keempat orang itu saling memandang dan tersenyum. Muyun menunjukkan oven dunianya dan 4 sosok tersisa saat ini. Lewati lapangan seni bela diri yang panjang dan sampai di gerbang kota. Berjalan keluar pintu, sensasi terbakar berangsur-angsur hilang. Akhirnya keluar. Kali ini tidak ada bahayanya. Cukup hemat biaya untuk mendapatkan banyak manfaat. Ye Yi menggeliat dan berkata sambil tersenyum, dan aku tidak menyangka akan menjadi panen yang tidak terduga untuk mencapai 9 level kali ini. Keempatnya berangkat jauh-jauh, lambat laun. Leng Ling mengerutkan kening. Ada yang salah. Hah, Leng Lingling berkata langsung. Di mana ular piton itu? Mungkin tunggu kami di atas sana. Ye Yi berkata, keluar saja dan lihat. Mereka sangat takut pada kita.
Masuk akal, mereka harus mengirim seseorang ke sini untuk menunggu kita. Tidak mungkin tidak ada orang di sini. Saat ini, Ye Fu dan Ye Yi sedang membangkitkan semangat mereka. Kurasa tidak. Apakah kamu bertemu seseorang lagi? Itu belum tentu benar. Ketika keempat orang itu muncul di tanah, sesaat, sebuah suara memecah udara. Keempatnya sudah siap dan bubar dalam sekejap. Pada saat ini, ketika keempatnya jatuh ke tanah, mereka melihat beberapa sosok di sekitar mereka, mengelilingi mereka. Di sekitar hutan batu, tercium bau darah yang menyengat. Sepintas tanahnya penuh dengan tubuh ular piton tersebut, dan beberapa telur ular piton tersebut langsung dihancurkan. Apalagi mayat-mayat itu dibedah, dan pemandangannya sangat berdarah. Melihat adegan ini, keempatnya mengubah penampilan mereka. Benar-benar muncul. Pada saat ini, sebuah lelucon terdengar. Mendengar suaranya, kamu Fu dan kamu Yi saling berpandangan. Saya dapat melihat bahwa kedua pemimpin tersebut terlihat sangat mirip. Kedua pemuda itu, dengan pakaian mewah dan temperamen unik, menyisir rambut panjangnya dan memandang keempatnya dengan tatapan bercanda. Salah satu dari mereka terkejut dan berkata, Ye Fu, Ye Yi, dan kamu, dingin. Pemuda itu memandang ketiganya dan tampak sangat terkejut. Tuo Basuan, Tuo Bayuan, Ye Fu dan Leng Lingling juga mengenali mereka. Seorang murid berkebangsaan Tuoba, Muyun berhati-hati sekarang. Totalnya ada 10 orang. Kedua bersaudara ini sepertinya terhubung dengan surga, sedangkan 8 lainnya menjelma menjadi surga. Saya hanya membutuhkan empedu ular untuk alkimia. Jadi saya datang ke sini dan mendengar mereka berkata bahwa ada peluang besar di bawah, tetapi seseorang telah masuk terlebih dahulu. Setelah bertanya dengan jelas, saya akan menunggu di sini. Tanpa diduga, itu kamu. Tuo Baksuan tersenyum dan berkata, Ye Fu, Ye Yi, tahukah kamu bahwa langit di luar sedang kacau sekarang? Pakar keluarga kami melakukan yang terbaik untuk membantumu membunuh orang-orang Fei Huang Shenzong. Bantu kami membunuh. Ye Fu mencibir, orang tua bamu yang terbunuh. Apakah benar melawan? Terserah apa kata Anda. Tuo Baksuan tersenyum dan berkata lagi, semuanya akan datang. Pertarungan di wilayah selatan ini begitu meriah karena kakak dan adikmu. Saya pikir jika kamu diserahkan kepada orang-orang Fei Huang Shenzong, mereka akan dengan senang hati memberikannya harga tinggi. Apa kamu yakin? Leng Lingling berkata, klan Tuoba dan Fei Huang Shenzong bertempur dan banyak tuan meninggal. Tidak ada teman dan musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Tuo Baksuan tersenyum dan berkata, apakah kita akan menangkap mereka dari jarak dekat, atau kita akan menghabiskan sejumlah uang? Saat ini, jelas tidak ada pembicaraan. Aturan lama. Pada saat ini, Kamu Yi langsung keluar dan berkata, 8 surga mengubah alam, aku akan memberikannya pada kalian berdua. Kedua orang ini ayo bertarung. Ingat kali ini, jangan terlalu jelek. Tetaplah kuat dan usahakan kedua anjing mereka tetap hidup. Begitu, ya, Ye Yi dan Muyun mengangguk. Mendengar ini, Tuo Basuan dan Tuo Bayuan tidak bisa menahan tawa. Saudaraku, sepertinya mereka ingin menelan kita. Kalau begitu cobalah. Setelah minum sepatah kata pun, Tuo Basuan dan Tuo Bayuan langsung membunuh pada saat itu. Ye Fu dan Leng Lingling, yang belum berhenti saat ini, langsung membunuh. Muyun dan Ye Yi memandang beberapa orang di depan mereka. 8. 2 angka mengubah surga 9. 4 angka mengubah surga 8. Dan 2 angka mengubah surga 7. Kekuatan tim yang sangat bagus. Bahkan mereka yang memiliki 3 atau 4 level tidak akan dengan mudah memprovokasi 10 orang ini. Namun, bukan 4 orang Muyun yang memprovokasi mereka, tetapi kelompok orang inilah yang berinisiatif mencari masalah. Saat ini, Muyun dan Kamu Yi tidak merasakan tekanan apapun. Bisakah kamu bertarung? Dan kamu, Muyun memandang Ye Yi dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberikan keduanya padamu dan sisanya padaku. 1 lawan 6. Baiklah, jangan khawatir. Saat ini, mereka segera bubar. Saat ini, Ye Fu dan Leng Lingling sedang berperang dengan Tuo Basuan dan Tuo Bayuan. Seluruh gunung dan hutan berubah menjadi reruntuhan saat keempatnya bertarung satu sama lain.
Hanya 4 orang yang bertarung di ketinggian. Itu hanya pencegah yang disebabkan oleh gelombang berikutnya. Jika keempatnya memilih untuk bertarung di darat, kekuatan ledakannya akan cukup untuk mengubah bentuk 1000 mil sepenuhnya. Saat ini, Muyun mengambil pedang dan membunuh secara langsung. Kombinasi dari 2 Tao yang mendominasi dan 6 tingkat Huatian menjadikan kekuatan batasnya sendiri dan peningkatan Tao yang mendominasi tidak kurang dari 8 tingkat Huatian. Menghadapi 6 orang di depannya, dia benar-benar tidak memiliki tekanan. Apalagi, latihan 3 bulan itu membuatnya kembali meningkatkan kendali atas dirinya sendiri. Kosongkan, hancurkan gunung dan sungai yang terkubur. 1 pedang keluar dan 5 tubuh pedang palsu muncul pada saat bersamaan. Ketika pedang itu keluar, itu seperti permulaan dunia. Pedang Ki pecah, merobek kekosongan dan memotong 2 anak Tuoba pertama yang berubah menjadi 7 alam surga. Kong, kong, 2 dentang terdengar. Saat ini, mereka tepat waktu. Wajah mereka menjadi pucat, seteguk darah muncrat, dan sosok mereka mundur. 4 lainnya juga tercengang saat ini. Orang ini, tidak, mudah, 6 kali, tapi itu eksplosif. Saat ini, 4 orang lainnya juga tidak berani gegabah. Mereka mendekati Muyun satu demi satu dan menggunakan formula dunia untuk membunuh secara langsung. Muyun tampak dingin dan serius. Kali ini, dia bahkan tidak menggunakan oven langit dan bumi dan segel Kaisar Tiongkok Timur. Pedang di tanganmu bisa menghancurkan dunia. Pemusnahan kosong dan penguburan matahari dan bulan. Sepatah kata jatuh dan pedang ditembakkan. Pedang Ki berkumpul seperti lautan, seolah-olah telah mengembun menjadi bagian dari langit dan bumi, dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya di antara langit dan bumi. Waktu pendakian, 4 angka, terus mengalami kemunduran saat ini. Pedang Ki Muyun terlalu sombong. Di manakah dominasi yang kuat? Pertumbuhan kekuatan Master Tao terhadap seni bela diri didasarkan pada komunikasi antara Master Tao dan langit dan bumi, memadatkan kekuatan langit dan bumi serta potensi langit dan bumi. Namun, 6 tingkat Muyun, yang mendominasi kekuatan Tao, setara dengan mereka. Hal ini menyebabkan fakta bahwa keempatnya tidak dapat menekan Muyun dengan Tao yang dominan. Namun, tubuh pedang Muyun dapat mengeluarkan kekuatan mematikan yang kuat. Untuk sesaat, mereka berempat tidak berdaya. Sebaliknya, Muyun sangat agresif saat ini. Kosongkan, hancurkan dan kubur langit dan bumi. Dalam sekejap, Muyun membunuh tanah dengan pedang. Pada saat ini, bumi meledak dengan suara gemuruh. Dalam sekejap, sekitar 100 mil, tanah runtuh dan pedang Ki pecah langsung dari bawah bumi. Kepulan, 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 engah. Ketika ribuan pedang Ki tersapu, seolah-olah bumi telah ditusuk. Saat ini, tubuh 6 orang tersapu oleh pedang Ki dan terkena dampaknya. Tanah tandus menutupi langit dan menghancurkan gunung dan sungai. Sepatah kata jatuh dan Muyun bertepuk tangan. Gurun besar yang menutupi langit adalah formula kuno yang ditemukan di Istana Kaisar Kuning. Meski hanya 3 bentuk dan belum lengkap, kekuatan 3 bentuk pertama sudah cukup bagi Muyun untuk menampilkan dan meledakkan semangat yang kuat di wilayah dominan. Boom! Sebuah cetakan telapak tangan jatuh dari langit. 6 orang baru saja ditusuk oleh pedang Ki. Sekarang mereka jatuh dari langit dan bayangan palem langsung menghantam mereka, menutupi area sekitar 1000 kaki. Semangat mendominasi dilepaskan. 4 sosok, dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, melarikan diri satu demi satu. Namun, masih ada 2 orang yang belum bisa melarikan diri. Mereka langsung difoto dengan bekas telapak tangan, menyatu dengan tanah dan mati. Brengsek. Saat ini 4 orang lainnya ketakutan. Hampir mati. Jue yang digunakan oleh Muyun begitu kuat hingga hampir menghancurkan mereka. Kekuatan Jue beberapa orang tampak biasa saja di depan Muyun. Pada saat ini, Muyun memegang pedang panjang, memandang ke 4 orang itu,
tetapi matanya memancarkan cahaya murni. Brengsek. Di sisi lain, Yi mengubah dirinya menjadi alam surga dan 9, dan tidak kehilangan angin saat menghadapi 29. Dia adalah warga negara Tianjiao dari Ye dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Pengalaman hidup dan mati selama periode ini telah membuatnya sangat marah. Keempatnya berbalik ke surga beruas 8 dan memandang Muyun, tetapi mereka tidak berani maju saat ini. Siapa yang berani masuk? Mengatakan tidak berarti mati. Apa yang harus saya lakukan? Kata seseorang. Kamu bertanya padaku, aku bertanya siapa yang akan pergi. Saya pikir saya memilih orang yang paling mudah untuk dihadapi. Tanpa diduga orang yang paling mudah memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Tampaknya mereka seperti sampah. Namun, keempatnya tidak berani menyerang. Tapi Muyun tidak takut. Satu langkah keluar, Muyun langsung membunuhnya, dan kekuatannya pecah di sekujur tubuhnya. Gelombang teror melanda saat ini. Kosongkan, hancurkan dan kubur langit dan bumi. Itu adalah pedang lain yang membuat takut keempat orang itu. Berlari. Saat ini, keempatnya tidak berani tinggal. Namun, pada saat ini, gas pedang dimuntahkan ke bumi. Keempatnya tersebar. Tetapi pedang Qi juga tersebar pada saat ini, menghalangi keempat sosok itu. Muyun melangkah keluar satu langkah, dan Qi pembunuh itu mengembun. Bunuh dengan pedang patah. Ketika pedang itu meraung, 4 tubuh meledak pada saat itu. Semua ini tampaknya mengalir. Tanpa berkah oven langit dan bumi dan penindasan segel Kaisar Tiongkok Timur, kami mengandalkan formula pedang dewa pemusnahan dan penguburan virtual serta tangan yang menutupi langit di hutan belantara. Bunuh 4 orang dan ubah mereka menjadi 8 dan 2 menjadi 7. Apalagi akhir dari mengalir awan dan air. Inilah kekuatan tempur Muyun saat ini. Pada saat ini, Muyun tidak berhenti, tetapi langsung membunuh Yi. Berikan saya satu. Muyun berbicara langsung. Yi juga terkejut dengan Muyun. Diselesaikan begitu cepat. Cepat. Pada saat ini, Muyun mengambil pedangnya dan langsung membunuh seorang pemuda Huatian Jiaoxiong, membuat mereka terpisah. Pada saat ini, tekanan Yi juga menurun tajam. Brengsek. Wajah masa muda Muyun muram. 6 orang, 2 tahun 7 dan 4 tahun 80-an dibantai oleh satu Huatian Liu Zong, dan waktunya sangat singkat. 6 pemborosan ini. Berikutnya adalah kamu. Muyun berkata, jangan bilang aku mengganggumu. Aku tidak akan menggunakan alat pembatas lainnya. Coba batas atasku. Jika alam beruas 6 dapat membunuh alam beruas 9 dengan kekuatannya sendiri dan tanpa bantuan benda asing, Muyun mungkin memahami manfaat yang diberikan kepadanya oleh 2 Tao yang dominan. Faktanya, selama periode waktu ini, jika bukan karena 2 jalan dominan itu berjalan bersama, dia mungkin telah mencapai 8 tingkat transformasi surga. Sekarang 6 level, bayar berapa? Cukup pengembalian. Jika tidak, 2 jalan dominan akan 2 kali lebih sulit dari 1 jalan. Tetapi jika peningkatannya tidak lebih dari 2 kali lipat, maka akan rugi besar. Pada saat ini, Muyun berdiri dengan pedangnya dan menatap lawannya di depannya. Tidak peduli betapa jahatnya kamu akan mati jika bertemu denganku. Pemuda itu meminum sepatah kata pun, melangkah keluar, langsung memegang pedang di tangannya dan membunuh Muyun. Boom! Dalam sekejap, kedua pedang itu, seperti pelangi surga, bertabrakan pada saat ini. Suara ledakan terdengar, Chang Hong langsung pecah, dan tubuh Muyun mundur sedikit saat itu. Dan sosok Tuo Boyun pun mundur. Mereka berhenti dan saling memandang dengan mata aneh. Tidak buruk, Muyun tersenyum dan berkata, tampaknya 9 tingkat Huatian tidak jauh berbeda dari 6 tingkat saya. Muyun berarti alam adalah penguasa Tao. 2 jalan sepanjang 60 meter miliknya lebih kuat dari 1 jalan sepanjang 90 meter. Mereka terlihat relatif kuat dan tidak lemah. Terlebih lagi, dengan pertumbuhan jalan yang dominan, kekuatan pertumbuhan akan semakin besar. Mungkin di masa depan. Saya kira begitu. Ayo. Sepatah kata jatuh dan Muyun memotongnya dengan pedang. Gunung dan sungai yang terkubur kosong. Gas pedang menyembur dan gunung serta sungai mengalir kembali. Tuo Bayun terlihat berhati-hati saat melihat pemandangan ini dan membunuh dengan pedang dalam sekejap.
Kedua sosok itu sedang bertarung bersama saat ini, dan bumi dalam jarak ratusan mil runtuh satu demi satu pada saat itu. Batuan pecah dan bumi terbalik. Di tanah, ada bekas pedang yang menempel pada pedang Qi, yang penuh dengan kehancuran. Pemusnahan kosong dan penguburan matahari dan bulan. Satu pedang ditembakkan lagi. Tuo membalas. Saat ini, wajahnya dingin. Saat dia melambai, gas pedang menyembur, dan cara dia memburu gas pedang juga membunuh Muyun. Boom! Sebuah ledakan besar terdengar pada saat ini. Saat ini, keduanya sedang bertarung satu sama lain dengan pedang. Muyun penuh perang saat ini. Dalam 3 bulan terakhir, dia telah ditempa di lautan api, yang membuat cara dominannya lebih stabil dan kuat. Kekuatan ledakan Taoisme menyapu langit dan bumi. Mengandalkan kekuatan suci dari 5 penempaan tubuh pedang, Muyun tampaknya dirugikan saat ini, tetapi tidak ada bahaya. Kosongkan, hancurkan dan kubur langit dan bumi. Sepatah kata jatuh, dan pedang itu meledak ke langit dan meraung. Saat ini, wajah Tuo Bayun berubah. Saat dia mengayunkan pedangnya untuk melawan, sosoknya terus mundur untuk menghindari tebasan paling tajam dari pedang Qi. Pada saat ini, wajah Muyun dingin dan melangkah keluar selangkah demi selangkah, mematikan. Boom! Ledakannya terdengar saat ini, di bumi. Di antara celah-celah itu, kekuatan teror dilepaskan. Pada saat ini, Muyun dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya kekuatannya. Membunuh, mendorong pedang mendekati Tuo, menariknya secara merata. Muyun pada saat itu, tanpa kendur. Tuo Bayun melihat Muyun mendekat. Wajahnya dingin dan bergegas keluar dalam satu langkah. Roh pembunuh itu tersapu. Kong, Jian 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 Jian. Telapak tangan Su Yingtian. Sebuah telapak tangan menghancurkan gunung dan sungai. Saat berikutnya, hampir di saat yang bersamaan, keduanya mengangkat tangan kiri dan saling menamparkan. Boom! Deru angin palem dan pecahnya kekuatan batas yang mengerikan langsung menjalar ke kedua orang itu, membuat bumi membuat retakan sedalam ribuan kaki. Dua sosok kini kembali. Wajah Tuo Bayun sangat jelek. Dia adalah manusia beruas 9. Muyun tidak lebih dari 6 tingkat surga. Bagaimana dia bisa menahan gerakan pembunuhannya yang berulang kali? Namun hingga kini Tuo Bayun juga paham, mengapa Muyun bisa membunuh 6 orang itu. Meskipun orang ini memiliki 6 level, kekuatannya lebih dari 8 level, yang hampir sama dengan dia. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Tuo Boyun berbicara saat ini. Saat ini, kekuatan ledakan menyebar. Ombaknya yang kuat membuat bumi bergetar. Dalam sekejap, saya bisa melihat permukaan bodi tertarik rata, dan ada bekas jalan. Kesan itu menutupi tubuh, melepaskan fluktuasi yang mengerikan dan membuat bumi bergetar. Pada saat ini, Muyun mengepalkan pedang panjang di tangannya dan melihat dengan dingin. Tubuh 5 pedang palsu sudah sangat kuat. Selanjutnya, jika kamu bisa melawan, aku akan mengembang dan menarik secara merata dan mati tanpa penyesalan. Tuo Boyun mendengus dingin saat itu. Satu langkah keluar, regangkan permukaan tubuh, dan ada retakan. Semangat teror yang mematikan membuat orang gemetar. Mati. Sepatah kata untuk diminum, roh pembunuh mengembun. Garis tubuh di permukaan tubuh Tuo tiba-tiba muncul pada saat ini, dan garis tubuh hitam, seperti tentakel, langsung menyambar Muyun. Kepunahan virtual kubur dunia. Pedang panjang Muyun diayunkan pada saat ini. Di antara deru nafas pedang, nafas yang berdebar-debar muncul pada saat itu. Pada saat ini, kedua orang itu berada di antara langit dan bumi, seolah-olah semuanya terisolasi, hanya Muyun dan Tuo Yun. Dalam sekejap, wajah Tuo Bayun menjadi dingin. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, wajah Tuo Bayun sangat pucat dan mengerikan. Tampaknya langit dan bumi ini dipotong oleh Muyun. Dia tampak muncul dari langit dan bumi, memotong. Pedang itu jatuh di kepala. Tuo Bayun mengangkat pedangnya untuk melawan. Di sekujur tubuhnya, garis-garis hitam memadat menjadi perisai hitam. Dia ingin menahan serangan Muyun. Tetapi, dengan dentang, wajah Tuo Bayun memucat. Seteguk darah muncrat, tubuhnya mengalami kemunduran, dan wajahnya semakin pucat. Ini sudah berakhir. Saat ini, tubuh Muyun dekat dengan Tuo Bayun.
Sebuah pedang menusuk dada Tuo Bayun, dan darah mengalir keluar. Tuo Boyun memandang Muyun dengan tak terbayangkan. Saat Anda harus memegang sisa pedang dan mencabutnya, Tuo mencabut jiwanya dan roboh sepenuhnya. Pedang itu memotong 9 kali. Ah, pada saat yang sama, tangisan yang mengerikan terdengar pada saat itu. Zhao Xiong lainnya terbunuh oleh pedang Yi. Saat ini, Yi jatuh ke sisi tubuh Muyun dan matanya terkejut. Nak, kamu telah terlahir kembali di bulan Maret. Yi berkata dengan tidak terbayangkan. Selesaikan dengan cepat 6, 7 dan 8 master berat yang mengubah surga, dan potong pedang, perluas dan tarik keluar master tingkat 9. Muyun hanyalah alam 6 tingkat. Jarak antar master adalah 30 meter, yang merupakan beberapa kali lipat kesenjangan kekuatan. Muyun memegang pedang dan berkata sambil tersenyum, jika kamu berusaha sekuat tenaga untuk mengubah 10 alam surga, aku juga bisa membunuhmu. Yi mengangguk saat ini. Dia percaya itu. Bagaimanapun, Muyun bisa berubah menjadi naga, dan dia memiliki tripod dan segel dewa. Jika dia tidak menunjukkannya, dia membunuh Tuo Boyun. 10 tingkat, yang mendominasi jalan sepanjang 100 meter, jauh lebih kuat dari 9 tingkat. Tapi jika Muyun berusaha sekuat tenaga, itu akan menjadi lebih kuat. Hanya tersisa 2 orang, Tuo Baksuan, Tuo Bayuan. Kedua orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Saat ini, Ye Fu dan Leng Lingling bekerja sama untuk menangani kedua bersaudara itu, yang setara. Kedua bersaudara ini terhubung dengan surga dan lingkungan, dan kerja sama mereka berjalan lancar. Ini sulit dilakukan. Yi menggaruk kepalanya. Tolong bantu, aku akan berbaris. Muyun berkata langsung. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan kedua orang ini melarikan diri seperti terakhir kali. Jiwa itu gelap dan licik. Itu lolos terakhir kali. Tuo Basuan dan Tuo Bayuan ini tidak buruk dibandingkan dengan jiwa. Hanya saja keempatnya kali ini berbeda. Yi mengangguk dan langsung membunuh. Pada saat ini, Muyun dikelilingi oleh pola batas Tao. 120.000 garis batas. Arai 7 Dewa Eklosion dibangun secara perlahan. Saat ini, melihat Kamui membunuh, Tuo Basuan dan Tuo Bayuan sama-sama terkejut. Bagaimana mungkin? Tuo Basuan melihat sekeliling, penuh keheranan. Saya benar-benar mengira kami adalah ikan. Apakah Anda seorang nelayan? Ye Fu mencibir saat ini. Kami telah belajar sesuatu tentang dikejar dan dibunuh selama periode waktu ini. Mendengar ini, Tuo Baksuan terlihat semakin jelek. Brengsek, raungan terdengar, dan kedua bersaudara itu mendekat pada saat itu. Menarik, begitu kata-kata itu keluar, Tuo Basuan dan Tuo Bayuan ingin pergi. Membuka, baru saja, sebuah suara terdengar. Dalam sekejap, pola batas Tao naik ke langit. Sejumlah besar, terkondensasi. Susunan 7 Dewa Eklosion. Pada saat menaiki pesawat, 7 tiang cahaya yang menopang langit melayang-layang. Susunan batas. Saat ini, Tuo Bayuan bersenandung. Muyun berkata sambil tersenyum, aku tidak ingin membunuhmu, tapi itu hanya membuatmu kesulitan dan langsung mengganggu ruang di sekitarnya, untuk menyelamatkanmu dari melarikan diri. 4 sosok, yang sekarang berdiri mengelilingi mereka,